Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di saat ini kami dari kelompok 14 dengan anggota saya, Alian Prisciliani Katiandago, dan teman saya March Boas Rembang dan Mega Grazia Kalangi. Kami akan membawakan materi tentang perenungan kefilsafatan. Baik, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu pengertian filsafat. Dalam Dictionary of Philosophy, filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang terdiri dari dua kata, yakni philos yang berarti cinta dan sophia yang artinya kebijaksanaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dalam berfilsafat, kita akan terbiasa mengadakan penalaran serta menyempurnakan pemikiran. Karena kita menyadari bahwa jawaban-jawaban kita tidak bersifat tetap dan belum tentu diterima semua pihak. Filsafat membawa kita kepada pemahaman dan tindakan. Secara sederhana, tujuan filsafat adalah mengumpulkan pengetahuan manusia sebanyak mungkin, mengajukan kritik dan menilai pengetahuan ini, menemukan hakikatnya, menertibkan dan mengatur semuanya ke dalam bentuk yang sistematis. Filsafat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Sebagai contoh, pada sekitar tahun 399 sebelum Masehi, seorang filsaf bernama Sokrates dihukum mati atas tuduhan merusak jiwa kaum muda Athena. Tetapi Sokrates yang saat itu mempunyai banyak teman, yang kaya, dan mengambil keputusan bahwa menurut hemat mereka Sokrates dihukum secara salah. Mereka akan membantu untuk melarikan diri, tetapi Sokrates tidak mau melakukannya. Kepada kawan-kawannya ia berkata, sebelum ia melakukannya perlu ditentukan terlebih dahulu apakah perbuatan melarikan diri layak baginya. Inilah ucapan seorang filsaf. Harus berpikir dahulu sebelum melakukan tindakan. Setelah berdiskusi dengan teman-temannya dan berbagai argumentasi, akhirnya sepakat bahwa tidak layak bagi seorang Sokrates untuk melarikan diri. Kegiatan kefilsafatan ialah pemikiran secara ketat. Contoh tadi menunjukkan bahwa filsafat berbeda sama sekali dengan membuat roti. Filsafat merupakan suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Kegiatan kefilsafatan itu yang dinamakan perenungan atau pemikiran. Perenungan atau pemikiran jenis ini berupa meragukan segala sesuatu, mengajukan pertanyaan, menghubungkan gagasan yang satu dengan yang lainnya, menanyakan mengapa, mencari jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang tersedia pada pandangan pertama. Filsafat sebagai perenungan mengusahakan kejelasan, keruntutan, dan menyempurnakan keadaan pengetahuan agar kita memperoleh pemahaman. Filsafat merupakan pemikiran secara sistematis. Kegiatan kefilsafatan ialah merenung. Tetapi merenung bukan melamun, juga bukan berpikir secara kebetulan yang bersifat untung-untungan. Perenungan kefilsafatan ialah percobaan untuk menyusun suatu sistem pengetahuan yang rasional, yang memadai untuk memahami dunia tempat kita hidup maupun untuk memahami diri kita sendiri. Perenungan kefilsafatan dapat merupakan karya satu orang yang dikerjakannya sendiri. Ketika ia dengan pikirannya berusaha keras untuk menemukan alasan serta penjelasan dengan semacam bertanya kepada diri sendiri, atau perenungan itu dapat pula dilakukan oleh dua orang atau lebih di dalam sebuah percakapan ketika mereka melakukan analisa, melakukan kritik dan menghubungkan pikiran mereka secara timbal balik. Perenungan kefilsafatan ialah sejenis percakapan yang dilakukan dengan diri sendiri atau dengan orang lain. Perenungan kefilsafatan dapat dipandang sebagai pertentangan di antara alternatif-alternatif yang masing-masing berpegangan pada unsur yang penting, dan kemudian mencoba untuk mengujikan pada pengalaman, kenyataan,
empirik, dan akal. Hal ini terjadi dalam filsafat pengetahuan. Ada yang berpendapat bahwa pengetahuan dapat diperoleh hanya melalui pengalaman yang disebut empirisme, dan ada yang berpendirian bahwa pengetahuan diperoleh melalui akal yang disebut aliran rasionalisme. Ciri-ciri kefilsafatan. 1. Suatu bagan konsepsional. Perenungan kefilsafatan berusaha untuk menyusun suatu bagan konsepsional. Konsep merupakan hasil generalisasi serta abstraksi dari pengalaman tentang sesuatu hal atau sebuah proses. Seorang filsuf tidak hanya membicarakan dunia yang ada di sekitarnya, serta dunia yang ada dalam dirinya, melainkan juga membicarakan perbuatan berpikir itu sendiri. Ia tidak hanya ingin mengetahui hakikat kenyataan dan ukuran-ukuran untuk melakukan verifikasi terhadap pernyataan-pernyataan mengenai segala sesuatu, melainkan ia berusaha menemukan kaidah-kaidah berpikir itu sendiri. Apakah, bagaimana caranya, serta mengapa suatu pemikiran membawa kita kepada kesimpulan yang benar. Karena itu, filsafat merupakan pemikiran tentang hal-hal serta proses-proses dalam hubungan yang umum. Di antara proses-proses yang dibicarakan ialah pemikiran itu sendiri. Yang kedua, saling berhubungan antar jawaban-jawaban kefilsafatan. Dalam usaha untuk memberikan jawaban terhadap suatu macam persoalan, akan menyangkut pertanyaan-pertanyaan lain yang harus pula diselesaikan. Dalam menjawab kebenaran, orang harus mengetahui kenyataan. Untuk mengatakan apakah yang dinamakan kebajikan, orang mencari penyelesaian mengenai pertanyaan tentang kemerdekaan kehendak, yang mau tidak mau membawa kita pada pertanyaan tentang susunan dunia tempat kita hidup. Ketiga, sistem filsafat harus bersifat koheren. Perenungan filsafat berusaha untuk menyusun suatu bagan yang koheren atau runtut yang konsepsional. Artinya, bagan konsepsional yang merupakan hasil perenungan kefilsafatan haruslah bersifat runtut. 4. Filsafat merupakan pemikiran rasional. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun bagan konsepsional bersifat rasional. Yang dimaksud dengan bagan konsepsional yang bersifat rasional ialah bagan yang bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lain. 5. Filsafat senantiasa bersifat menyeluruh atau komprehensif. Perenungan kefilsafatan berusaha menyusun suatu bagan konsepsional yang memadai dunia tempat kita hidup maupun diri kita sendiri. Ilmu memberi penjelasan tentang kenyataan empiris yang dialami, sedangkan filsafat berusaha memperoleh penjelasan mengenai ilmu itu sendiri, bahkan meliputi lebih banyak hal lagi, baik dunia seluruhnya maupun dirinya sendiri. 6. Suatu pandangan dunia. Perenungan kefilsafatan berusaha memahami segenap kenyataan dengan jalan menyusun suatu pandangan dunia yang memberikan keterangan tentang dunia dan semua hal yang ada di dalamnya. Yang ketujuh, suatu definisi pendahuluan. Dalam perenungan kefilsafatan, kita berusaha mencari dasar-dasar bagi kepercayaan-kepercayaan kita. Berdasarkan ciri-ciri filsafat, maka dapat ditarik suatu definisi operasional tentang filsafat, yaitu hasil perenungan kefilsafatan. Perenungan kefilsafatan bisa bermakna pemikiran ilmiah, walaupun ada juga yang membedakannya. Perbedaannya antara lain adalah di dalam pemikiran ilmiah atau ilmu membicarakan fakta-fakta, sedangkan filsafat mempersalahkan hal-hal yang bersifat umum. Perenungan kefilsafatan tidak berusaha menemukan fakta-fakta, tetapi filsafat berusaha menguji fakta-fakta tersebut apakah penjelasannya sudah memadai.
Adapun filsafat membicarakan fakta-fakta dengan dua cara, yaitu yang pertama, filsafat mengajukan kritik terhadap makna yang dikandung fakta-fakta, dan yang kedua, filsafat menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat umum. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu tentang perenungan filsafat. Kiranya melalui materi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua, dan apabila ada kesalahan dan kekurangan kami dalam penyampaian, kami mohon maaf. Dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih.